Baraya, kabar tak sedap muncul dari belahan utara dunia. Ya, negara Swedia. Salah seorang politisi anti-imigran, Rasmus Paludan, dikabarkan telah berani membakar salinan Al-Quran dalam sebuah aksi demonstrasi di dekat kantor kedutaan besar Turki, Stockholm, pada akhir pekan lalu. Sontak, hal itu pun menyulut amarah umat Islam yang ada di berbagai negara. Rasmus dinilai secara tidak langsung telah melakukan aksi tindakan anti-Islam dan dianggap menghina nilai-nilai suci yang ada di dalam Al-Quran. Kepada Reuters, Kementerian Turki langsung memberikan keterangannya dan mengutuk keras aksi yang dilakukan oleh sang politisi rasis itu. We condemn in the strongest possible terms the vile attack on our holy book. Permitting this anti-Islam act, which targets Muslims and insults our sacred values, under the guise of freedom of expression is completely unacceptable, the Turkish Foreign Ministry said. Selain mengutuk keras Baraya, Kementerian Turki juga mendesak Swedia agar segera mengambil sikap terhadap pelaku dan mengundang negara-negara lain untuk melawan Islamophobia. Kecaman atas peristiwa ini juga muncul dari negara kita tercinta, negara Indonesia, serta dari juru bicara PBB, Miguel Angel Morantinos. Miguel menyebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rasmus ini tak bisa disamakan dengan kebebasan berekspresi, tetapi lebih kepada sebuah perwujudan kebencian dirinya terhadap Islam. Sementara itu, dikatakan Kemenlu RI, melalui akun Twitter resminya, aksi penistaan kitab suci ini dinilai telah melukai dan menodai toleransi umat beragama. While the High Representative stresses the importance of upholding the freedom of expression as a fundamental human right, he also emphasizes that the act of Quran burning amounts to an expression of hatred towards Muslims. A spokesperson for Miguel Angel Morantinos said in a statement released on Sunday, "It is disrespectful and insulting to the adherents of Islam and should not be conflated with freedom of expression," the statement added. Indonesia strongly condemns the burning of the Holy Quran by Rasmus Paludan, a Swedish politician, in Stockholm. This act of blasphemy has hurt and tarnished religious tolerance. Freedom of expression must be exercised in a responsible manner. Lantas, bagaimana tanggapan dari pemerintah Swedia atas kejadian tersebut? Seperti yang ditulis oleh Perdana Menteri Swedia dalam akun resmi Twitternya, pemerintah Swedia hanya menyampaikan rasa simpati atas kejadian itu. Sampai sejauh ini, belum ada statement resmi terkait langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah Swedia untuk menindaklanjuti pelaku pembakaran Al-Quran ini. Freedom of expression is a fundamental part of democracy. But what is legal is not necessarily appropriate. Burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act. I want to express my sympathy for all Muslims who are offended by what has happened in Stockholm today. Nah Baraya, ternyata aksi pembakaran kitab suci Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus tak hanya terjadi kali ini saja. Berdasarkan data yang berhasil kami himpun, politikus rasis ini pernah melakukan hal serupa, tepatnya dalam sebuah aksi demonstrasi pada tanggal 19 September 2021 lalu. Bahkan, sebelum membakar Al-Quran, Rasmus sempat menggunakan ayat suci umat Islam tersebut sebagai bola lempar. Hal itu bisa dilihat dalam sebuah tayangan video berdurasi 1 menit 49 detik ini. Rasmus Paludan from the party Stramkurs plays football with a Quran in Stockholm on September 19, 2021. He also burns Qurans and thinks that Islam as a religion should be banned. Nah, seperti itulah Baraya videonya. Bagaimana tanggapan dari kalian semua? Mangga tuliskan di kolom komentar ya. Kalau Mimin pribadi sih, jujur merasa sangat geram ya dengan apa yang dilakukan si Rasmus ini. Al-Quran yang notabene kitab suci kita, seenaknya saja ia bakar dan musnahkan. Semoga ia mendapatkan balasan yang setimpal ya Baraya. Oke, kita kembali kepada sosok si Rasmus ini. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, usai melakukan aksi pelecehan itu, ia mengaku menerima ancaman pembunuhan. Hal itu dikatakan langsung oleh Rasmus kepada media lokal Swedia beberapa waktu lalu. Speaking to the Swedish press, Paludan said, "After I carried out the act of burning the holy book, I said, okay, that's it. But it didn't turn out as I thought," said. "Are you afraid?" He replied, "Yes, I'm scared because someone said they're going to kill me. They tell me what to do," he said. Begitu katanya Baraya. Hayo, kemarin kamu berani bakar kitab suci Al-Quran,
Sekarang, ketika banyak yang mengutuk sampai ada ancaman pembunuhan, jadi kikuk. Makanya mas, jangan sok-sokan deh ya. Oke, kita lanjut Baraya. Tahukah kalian, peristiwa pembakaran Al-Quran ini ternyata berimbas terhadap kacaunya ekspansi kekuatan militer NATO di kawasan Eropa. Karena, bila dirunut dari sejarah singkatnya, Swedia saat ini tengah ngebet untuk menjadi salah satu anggota NATO bersama Finlandia. Meski kedua negara itu awalnya mendefinisikan identitas geopolitik mereka sebagai negara yang netral dan tak berpihak, adanya invasi Rusia ke Ukraina sejak bulan Februari 2022 lalu mendorong kedua negara ini untuk merubah diri dan memutuskan ingin bergabung dengan NATO. Mereka khawatir invasi Rusia ke Ukraina tersebut bakal mendatangkan ancaman terhadap perdamaian baik di Eropa. Nah, dalam perjalanannya Baraya, rencana ini ditentang oleh Turki yang notabene merupakan negara bagian dari NATO. Apa alasannya? Karena Turki menuding kalau dua negara Skandinavia ini telah melindungi anggota Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang dicap Turki sebagai organisasi teroris. Setelah melalui beberapa negosiasi, akhirnya Turki memberikan syarat kepada Swedia jika ingin didukung untuk masuk NATO. Di antaranya adalah mencabut embargo senjata yang diberlakukan oleh Swedia dan membantu Ankara pemberontakan memerangi etnis Kurdi dan kelompok pro-kudeta. Tapi Baraya, adanya insiden pembakaran Al-Quran ini justru malah membuat Turki makin marah dan emah menyetujui Swedia masuk NATO. Jelasnya sih, seperti yang tadi Mimin sampaikan, ekspansi kekuatan militer NATO di Eropa gagal dilakukan. Selain pernyataan sang menteri, kemurkaan Turki terhadap Swedia atas insiden ini juga terlihat dari statement sang presiden, Recep Tayyip Erdogan, yang menyebut bahwa jangan harap Swedia bisa mendapatkan dukungan dari Turki untuk menjadi salah satu anggota dari NATO pasca peristiwa tersebut terjadi. Those who allow such blasphemy in front of our embassy can no longer expect our support for their NATO membership, Erdogan said in a speech after a cabinet meeting. If you love members of terrorist organizations and enemies of Islam so much and protect them, then we advise you to seek their support for your country's security, he said. Nah, begitulah kira-kira Baraya. Ibarat kata, nilai setitik rusak susu sebelangga. Hal yang selama ini pemerintah Swedia perjuangkan agar bisa masuk NATO, rusak begitu saja oleh adanya insiden pembakaran Al-Quran. NATO pun gagal melakukan ekspansi militernya di kawasan Eropa. Oke Baraya, nampaknya sampai sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga peristiwa semacam ini tak terulang lagi. Karena sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, sebelum kita berpisah, Mimin mau ngingetin Baraya semua agar jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tak ketinggalan informasi menarik yang akan terus kami sampaikan. Sampai jumpa lagi Baraya!